Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Purwaningsih dari SMK Negeri 1 Wonosobo, CGP Angkatan 11, Boyolali, Jawa Tengah. Di sini saya akan ditemani oleh Bu Umi Sa'diah, guru informatika dari SMK Negeri 1 Wonosobo, dan beliau juga CGP Angkatan 10 ya Bu ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Indah. Mohon maaf ini saya mengganggu waktu Ibu mengenai kelanjutan dari tugas-tugas dari CGP ini. Saya ditugasi untuk mengerjakan tugas 2.3 yaitu aksi nyata, bahasanya dalam rangka observasi rekan sejawat. Siap. Terima kasih Bu. Sebelumnya bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu Indah luar biasa. Sehat itu yang utama ya, dan tentu bahagia. Alhamdulillah luar biasa sekali Bu. Siap. Meskipun siang kita semangatnya masih luar biasa, benar harus. Oke, dalam rangka untuk observasi nanti Bu yang akan kita lakukan, insya Allah itu akan menggunakan Bu Umi dalam pembelajaran gitu ya. Saat pembelajaran mungkin saya akan masuk di kelas Bu Umi sebagai observer dan mengobservasi bagaimana tentang tingkah atau perilaku di dalam kelas, terus anak-anak bagaimana sikapnya ketika juga saat diobservasi ataupun saat menerima pembelajaran dari Ibu. Bisa dialog Bu? Monggo silakan. Dengan senang hati Ibu Indah. Misal besok insya Allah Bu Umi akan mengadakan pembelajaran tanggal berapa Bu, atau hari apa yang kiranya saya bisa masuk? Insya Allah nanti saat ini kan tanggal 11 sebenarnya, di tanggal 11 nanti minggu depan saja di kelas 10 DKP 1 saya kebetulan di situ ada jam pada hari Jumat, berarti nanti di tanggal 18 Oktober di hari Jumat di jam ketiga, yaitu kurang lebih nanti mulai jam 9 Bunda. Siap. Di ruang 11. Di situ nanti insya Allah kita menggunakan 2 JP gitu ya. Kurang lebihnya 2 JP. Siap. Nanti berarti insya Allah jamnya Bu Umi sampai jam berapa gitu? Nah, kebetulan kalau informatika itu dalam 1 minggu ada 4 jam. Tapi kalau Bu Indah menginginkan 2 jam, saya bisa menggunakan 2 jam di observasi Bu Indah. 2 jam berikutnya nanti saya lanjut kami ya. Terima kasih sekali Bu. Iya. Itu nanti kelas 11 BKV 10 BKV 1. Terima kasih. Untuk waktu juga sudah ditentukan, untuk hari dan tanggal sudah ditentukan. Terima kasih Bu. Kira-kira materi apa yang ingin Ibu sampaikan nanti ya Bu? Di sini saya mengambil mata pelajaran informatika. Saat ini kan semester 1 itu untuk bab pertama yang kita pelajari adalah tentang berpikir komputasional. Jadi di bab berpikir komputasional ini subbabnya banyak di informatika. Nah, kebetulan karena hari ini tadi saya sudah mengajar tentang proposisi, deduktif, aduktif. Nah, untuk minggu depan saya insya Allah akan mengajar tentang konsep negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuan pembelajaran di sini agar siswa memahami konsep atau cara menemukan sebuah dari masalah menemukan cara dengan cara menggunakan cara ilmiah atau berpikir komputasional seperti itu. Jadi nanti anak bisa memahami konsep negasi di situ apa, atau konsep non, kemudian konsep konjungsi atau bisa dikatakan sebagai dan atau and, kemudian konsep disjungsi sebagai or atau kemudian implikasi itu jika maka, if then dalam bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir implikasi itu if then only then atau jika dan hanya jika. Intinya adalah memahami bagaimana kita dikasih otak atau pikiran
dasar ya Bu yang akan diberikan ke anak-anak. Itu informatika berarti ilmu dasarnya ketika kita mau mengerjakan atau memegang sebuah laptop atau komputer supaya kita mempunyai ilmu dasar tersebut kan sekali seperti itu. Luar biasa sekali ya. Untuk tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Umi ya. Untuk area pengembangannya yang hendak Ibu capai nanti apa ya Bu? Karena pembelajaran saya itu kan sebenarnya lama ya Bu ya, 4 jam. Jadi kalau pembelajaran saya mengajar siswa itu dengan cara monoton nanti mengakibatkan anak bosan, lelah, capek dan malas di kelas. Jadi saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu juga dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga saya selipi pembelajaran sosial emosionalnya. Untuk mencegah hal-hal kebosanan tadi seperti anak-anak tadi misalnya ngantuk atau apa ya, bagaimana cara Ibu untuk mencegah anak-anak seperti itu? Ya, biasanya saya sering memberikan mereka break sebentar dengan memberikan ice breaking. Ice breaking itu ya bervariasi ya. Terkadang saya mengajak anak dengan menggunakan teknik stop seperti itu. Jadi karena anak sudah lelah dengan kegiatan pagi, mungkin olahraga, bersih-bersih, atau mungkin hari sebelumnya sudah taruna, jadi mereka lelah dan capek. Nah ini bisa sebagai obat ya, salah satu penawar itu untuk kegiatan teknik stop mindfulness yang sudah kita pelajari di guru penggerak itu saya praktekkan ke anak dan alhamdulillah luar biasa hasilnya. Dan masih banyak speaking yang lain tentunya. Luar biasa sekali ya, untuk menumbuhkan semangat anak-anak supaya tidak mengantuk dan kembali ke fokus ke aktivitas gitu ya. Strategi yang Ibu akan siapkan itu selain tadi speaking, selain tadi menyiapkan materi, apalagi nih Bu yang akan disiapkan? Strategi saya dalam mengajar yang pertama saya memberikan permainan seperti game seperti itu. Jadi di awal saya memberikan assessment sebenarnya itu ya, assessment awal atau diagnostik, tapi di situ saya buat dalam bentuk permainan sehingga anak enjoy dan asik saat mengerjakan soal-soalnya seperti itu ya. Biasanya saya menggunakan aplikasi Kahoot. Setelah itu kita membagi ke dalam sebuah kelompok. Dalam satu kelompok itu sudah saya bentuk secara variasi seperti itu. Jadi dalam satu kelompok ada anak yang tingkat kecerdasannya tinggi, kemudian menengah dan mendiam seperti itu yang kurang berbicara. Jadi saya mix seperti itu kelompoknya. Dan nanti anak saya kasih tugas untuk menyelesaikan seperti main mapping mungkin atau sebuah presentasi mungkin dengan materi yang berkaitan tadi seperti itu. Berarti diberikan berbagai macam tugas dengan berbagai macam karakter siswa dan Bumi sudah istilahnya menyaring ya mana dan siapa saja ini yang aktif, mana yang tidak ataupun mana yang kurang aktif. Ya luar biasa guys, mulia gitu tugas ini Bu. Oke Bu, kita di tahapan akhir nih Bu. Harapan apa nanti kira-kira yang ingin Ibu capai ketika kita observasi nanti ya Bu, supaya tercapai tujuan atau pembelajaran itu berjalan dengan lancar? Iya, harapan saya adalah apa yang yang ada dalam anak-anak saya itu nanti terwujud di dalam pembelajaran saya. Jadi bukan hanya itu omongan saja yang saya ucapkan ingin membuat pembelajaran menyenangkan, hanya cita-cita, tetapi di situ nanti saya wujudkan di dalam pembelajaran. Ya, jadi sebisa mungkin saya juga ikut aktif terjun bersama anak-anak seperti itu. Jadi saling ada umpan baliknya seperti itu. Jadi kalau nanti di akhir pembelajaran itu biasanya saya memberikan refleksi kepada anak. Nah dengan refleksi itu nanti saya bisa mengkoreksi diri saya. Kekurangan saya dalam mengajar itu apa, kemudian yang sudah baik apa, yang sudah baik itu perlu saya pertahankan. Nah kekurangan itu nanti bisa saya perbaiki seperti itu. Alhamdulillah, insyaallah sudah lengkap ya Bu, berarti sudah tertata dan tersusun rapi ya. Berarti ada harapan dari tujuan tadi, insyaallah nanti semoga nanti harapannya kita minggu depan bisa bertemu dengan Ibu Umi lagi dalam hal observasi ya. Langsung terjun ke kelas, berarti kita langsung masuk ke jam
bersama minggu depan. Ibu, terima kasih. Sekian tugas dari saya untuk pra observasi rekan sejawat. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ke depannya dan selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri semua, kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Salah satu menjadi dirijen ke depan. Suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Gerbang Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kalian buka surat. Sekarang literasinya sampai surat apa? Oke, boleh dibuka pakai Al-Quran digital atau juz amma. Kita baca bersama-sama. Mulai ya. A'udzu Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Silakan disiapkan terlebih dahulu untuk doa sebelum kita lanjutkan. Oke, Pak. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan absen kalian terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil? Ya. 10 DKP 1 ya. Sama. Minggu yang lalu tentang apa? Iya, tentang proposisi. Apa itu proposisi? Masih ingat? Sudah lupa? 1 minggu yang lalu ya? Benar atau pernyataan yang benar salah. Iya, benar sekali. Itu proposisi ya. Jadi proposisi bisa bernilai benar, proposisi bisa bernilai salah. Hari ini kita akan belajar tentang konsep negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi gitu ya. Selanjutnya, materi ini juga sudah saya share di grup kelas kalian. Selain ini juga ada materi tentang videonya ya, tutorialnya.
berarti atau, kalau konjungsi berarti dan seterusnya, seperti itu ya. Tapi alangkah sebaiknya sebelum kita masuk pembelajaran, tadi kalian kegiatan pagi apa? Iya, bersih-bersih ya. Lelah nggak habis bersih-bersih? Oke. Karena kalian lelah, saya ajak kalian untuk mempraktekkan teknik stop. Teknik stop itu apa? Ini termasuk salah satu teknik untuk menenangkan pikiran, seperti itu ya. Yang lelah karena ketarunaan, lelah karena habis bersih-bersih, agar kalian fresh kembali, kita akan melaksanakan teknik stop. Silakan nanti kalian ikuti perintah yang ada dari sana, gitu ya. Ini kalau nggak pakai speaker nanti kurang keras. Saya akan speaker saya. Apakah sebelumnya ada yang pernah mempraktekkan teknik stop ini? Belum. Bapak Ibu guru yang mengajar dulu? Belum ya? Belum. Oke. Saya ajak praktek. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Silakan ikuti ya. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda.
Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Cukup ya. Oke, setelah kita melakukan teknik stop, kira-kira pikiran kalian seperti apa rasanya? Plong. Ada yang plong. Ada lagi? Ngantuk. Oh, ada yang ngantuk ternyata. Harus kembalikan lagi ya pikirannya ke fokus lagi. Oke, kalian keluarkan HP-nya, kita bermain dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Sudah siap HP-nya? Sudah. Silakan kalian masuk ke Chrome ataupun web browser, kemudian ketikkan Kahoot IT. Sudah. Oke, kita tunggu ya untuk pin. Ada yang tidak bawa HP atau ketinggalan? Saya tidak HP. Oh iya, siap. Saya ada soalnya yang sudah saya cetak dan benar. Nanti dikerjakan di selembar kertas gitu ya, jawabannya ya Pak. Oh maaf, bentar. Mohon untuk menggunakan nama asli, jangan nama samaran atau nama pacarnya ya. Iya. Nama kalian sendiri itu game pinnya, silakan dimasukkan. Mungkin Bu Guru juga boleh. Suaranya. Nah. Biar masuk lebih seru ya ada suaranya.
Tujuh yang Revi terus tinggi sementara ya, yang lain masih bisa ada kesempatan.
diagnostik atau asesmen awal pembelajaran sebelum kita kembali ke materi ya. Yang tadi yang akan kita pelajari tentang negasi, konjungsi, disjungsi dan seterusnya. Materi yang kita pelajari hari ini masih dalam satu paket berpikir komputasional gitu ya. Bahwa berpikir komputasional ini adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu komputer. Kemarin sudah saya sampaikan seperti itu. Nah, kalian masih ingat pembagian tugas kita, tugas kelompok kalian? Masih. Nah, sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Langsung saya tentukan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian bisa keluar dari tempat duduk untuk bergabung dengan kelompoknya. Iya, diskusi. Seperti kelompok yang di P5. Oke, silakan. Anggota kelompok 1 sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan meja digabungkan jadi satu, kemudian bentuk melingkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi atas kedatangannya. Terima kasih Pak Ketua DPP. Saya Indah Purwaningsih, CGP Angkatan 11, Kabupaten Boyolali dari SMK Negeri 1 Wonosobo. Kita melanjutkan wawancara dari pasca observasi kemarin, dari lanjutan dari pra observasi. Setelah kita melaksanakan observasi di dalam kelas kemarin yang sangat menarik tentunya ya, dari pembelajaran Bu Umi gitu. Nah, kemarin tujuan yang disampaikan oleh Bu Umi itu semuanya sudah meliputi pembelajarannya dari awal pertanyaan pemantik hingga berdiferensiasi, terus juga ada kuisis tentang kahut ya, game quiz ya. Ada sekitar 20 soal ini. Iya, 20 soal. Dan anak-anak sangat tertarik dan menarik sekali. Iya. Bisa terpancing dan termotivasi ya pembelajaran ini di sana mengenai mapel informatika gitu. Betul. Itu babnya mengenai apa nih kemarin? Ya, itu kemarin yang saya sampaikan ke anak-anak, kebetulan materi di informatika yang awal untuk semester gasal tentang berpikir komputasional. Dan yang kebetulan pada waktu Ibu Indah mensupervisi saya, itu yang saya jelaskan ke anak adalah konsep negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Jadi di sini tujuan pembelajarannya agar anak itu mengetahui bagaimana penerapan dari konsep-konsep yang sudah saya sampaikan tadi. Sangat menarik sekali dan antusias anak itu terlihat sangat jelas gitu. Ketika mereka itu mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Terus bagaimana nanti cara ketika anak ada yang tidak membawa HP misalnya, terus kuota anak itu juga terbatas atau bahkan ada yang belum terisi kuotanya. Iya, betul. Kemarin waktu Ibu Indah mensupervisi saya di kelas, kebetulan itu ada satu anak yang waktu itu HP-nya bermasalah, ketinggalan atau HP-nya habis paketan kemarin itu ya. Nah itu jadi saya sudah menyiapkan soal yang manual, pakai kertas gitu ya. Jadi saya sudah mencetak beberapa soal, kurang lebih 2 atau 3 kopi karena biasanya hanya beberapa siswa yang tidak siap dengan gadget. Jadi saya kasih soal itu ke anak, kemudian dia mengerjakan di kertas yang sudah saya berikan tadi, seperti itu. Jadi saya memberikan tes di awal pembelajaran itu tujuan saya ini
termasuk asesmen diagnostis menurut saya ya. Jadi bagaimana saya bisa mengetahui kemampuan anak untuk pembelajaran yang akan saya berikan di hari itu. Jadi kemampuan anak ini sudah menguasai materi atau masih setengah-setengah menguasai atau memang belum paham seperti itu. Menarik sekali. Ya, berarti Umi itu nanti kan berarti kalau yang pemakai gadget langsung dia terkoreksi Iya, muncul betul. jawabannya. Iya. Tetapi untuk yang di kertas atau lembar jawaban ini berarti ibu nanti harus mengoreksi secara manual gitu Mas. Ya, karena kan paling dalam satu kelas hanya beberapa siswa ya. Iya. Jadi di situ kan jawabannya cuma pilihan ganda A, B, C atau E. Jadi kan saya langsung udah mengkoreksi karena saya sudah tahu jawabannya. Jadi langsung seketika selesai yang pakai Kahoot terlihat di aplikasi. Nah yang pakai manual kan saya langsung tahu kemampuan anak, oh ternyata benar sekian, salah sekian seperti itu. Ya, kebetulan pas pindah supervisi kemarin hanya satu anak, jadi mudah untuk mengkoreksi juga cepat. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa, berarti sudah mempersiapkan sebelum mungkin ya sebelum pembelajaran, berarti soal-soal sudah tersedia dan betul sekali. jadi ada antisipasi supaya anak juga tidak menunggu terlalu lama ya. Iya. Oke. Iya. Terus untuk rencana tindak lanjutnya nanti Bu Umi dalam mengembangkan Iya. pembelajaran itu apa? Ya. Tindak lanjut saya dalam pembelajaran khususnya di Makro saya informatika, karena kebetulan saya itu mengajar setiap minggunya kan 4 jam. Kalau 4 jam pelajaran full di kelas itu kalau saya mengajar secara monoton nanti anak kan bosan seperti itu. Jadi bagaimana saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas seperti itu. Jadi terkadang di sana saya menyelipkan ada sesi-sesi ice breaking yang menarik, mungkin bisa dari apa ya gerakan-gerakan fisik yang mungkin anak sudah lelah ngantuk nanti bisa fresh kembali seperti itu. Kemudian juga melalui game quiz tadi. Kemudian saya dalam pembelajaran biasanya saya menggunakan metode diskusi kelompok, jadi nanti anak bisa mengeluarkan ya ide-ide mereka. Saya biasanya memberikan kasus atau anak mungkin saya kasih clue untuk mencari kasus misalnya dari internet ataupun dari media sosial dan seterusnya, kemudian mereka bisa membedah kasus tadi untuk diselesaikan dan seterusnya. Jadi pada intinya pembelajaran saya menyenangkan ke anak. Juga termasuk konsep PSE, pembelajaran sosial emosional, karena di guru penggerak juga sudah dipelajari. Itu pun saya terapkan di kelas. Kadang-kadang kalau anak selesai kegiatan ketarunaan ya, kemarin seperti di kafe itu sudah taruna ya. Dan hari ini saya mengajar informatika. Kondisi anak itu pada letih, kecapean karena kegiatan fisik. Saya ajak mereka untuk menerapkan mindfulness. Salah satunya adalah teknik stop. Saya praktekkan dengan anak. Luar biasa nih Bu. Terima kasih Bu. Semoga nanti kedepannya lebih lancar dan lebih baik lagi. Terus anak-anak juga bisa belajar dengan penuh semangat dan menyenangkan seperti yang diharapkan dengan kondisi anak-anak ya. Sesuai dengan kebutuhan anak-anak juga. Kita kembali ke membangun peserta didik, karena tujuan utama kita adalah peserta didik ini supaya peserta didik itu berkembang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuai passion mereka, sehingga mereka juga tercapai cita-citanya nanti di akhir lulus pastinya. Iya. Itu mungkin dari saya sekian ya Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kehadirannya. Mohon maaf ada kurangnya dan mohon nanti bersedia jika untuk bertemu kembali. Terima kasih. Siap, sama-sama. Keluarga Makoson sudah diundang di sini, jadi ini juga sebuah pengalaman baru saya, mungkin bisa saling sharing dan berdiskusi. Jika nanti dalam pembelajaran saya mungkin menurut Ibu Indah masih perlu lagi saya tingkatkan di sisi yang mana, itu sebuah masukan yang luar biasa untuk saya. Terima kasih. Nggih.